Pemuda hanya bekerja keras mencangkul tanah. Siapa sangka, dia malah membangunkan siluman rubah yang tidur di bawah tanah selama 1000 tahun. Siluman rubah yang terbangun langsung murka. Tanpa banyak bicara, dia langsung ingin menyerang pemuda itu. Siapa sangka, pemuda itu hanya mengangkat sedikit. Cangkul di tangannya membuat siluman rubah yang berusia 1000 tahun itu pingsan di tanah. Saat itu, pemuda melihat para guru yang jelek. Dan para guru yang sudah 60 tahun tidak melihat wanita. Melihat wanita cantik yang bisa datang ke pelosok ini, mereka pun langsung merasa senang. Maka beberapa guru berdiskusi. Mereka membawa siluman rubah yang cantik ini pulang. Bersiap untuk dijadikan pacar kecil. Agar pacar kecil yang cantik ini tidak kabur. Kemudian beberapa guru juga mengikatnya erat. Pemuda itu melihat tuan-tuan melon yang bengkok dan kurma yang retak. Semua sudah memiliki pacar. Dia yang tampan dan berbakat masih lajang, sungguh tidak adil. Ketika pemuda sedang mengeluh, tunangannya yang pernah memiliki ikatan pernikahan, tiba-tiba datang dengan orang-orang. Pemuda awalnya mengira, tunangannya datang untuk menjadikannya menantu laki-laki yang tinggal di rumah keluarga istri. Seketika merasa senang. Namun, tunangannya merasa jijik karena pemuda hanya bertani dan tidak sukses. Datang untuk membatalkan pertunangan. Pemuda mendengar itu dan menjadi panik. Dalam hati berpikir, para guru yang sudah tua saja memiliki pacar muda. Sementara dirinya masih lajang, sangat memalukan. Jadi dia maju untuk berdebat dengan mereka. Namun, para ahli yang dibawa tunangannya sudah lama tidak suka pada pemuda. Belum sempat pemuda membuka mulut, mereka sudah mengeluarkan pedang besar dan ingin membunuhnya. Pemuda melihat pedang besar sepanjang 40 meter itu melayang dan menjadi panik. Jadi dia mengangkat cangkulnya yang sudah berkarat. Hanya dengan satu putaran, dia berhasil mengalahkan ahli yang mengaku nomor 2 di dunia. Dan mengirimnya terbang sejauh 100 meter. Sebenarnya tunangannya datang untuk membatalkan pertunangan. Sekarang dia malah melukai orang-orangnya. Pemuda juga tahu bahwa pernikahan ini pasti sudah berakhir. Saat dia mengeluh tentang ketidakadilan Tuhan padanya, dia berharap Tuhan memberinya cara untuk mendapatkan pacarnya. Siapa sangka, begitu dia selesai berbicara, ternyata, benar-benar ada seorang wanita jatuh dari langit. Apa ini? Ternyata wanita cantik ini. Dia datang untuk mencari seseorang yang bisa menyelamatkan kakeknya yang sakit. Dia baru saja naik pesawat dan terjun payung ke gunung. Istri, siapa istrimu? Tidak heran dia adalah istriku. Hehe, bahkan dengan mengganti pakaian, dia tetap cantik. Jadi, begitulah kejadiannya. Istri, jelas-jelas itu adalah dirimu sendiri, yang datang terbang ke rumahku. Ini adalah rumahmu. Jadi, apakah kamu mengenalnya? Dokter gila, tentu saja, saya mengenalnya. Dia adalah guru keduaku. Gadis kecil, ekspresi tidak percaya di wajahmu ini. Apa artinya? Saya, Sulinger, yang lebih muda, memohon padamu untuk turun gunung. Tolong selamatkan kakekku. Gadis ini dan murid kita. Jodoh yang cocok. Meskipun pandangannya sedikit buruk, tapi orangnya sebenarnya cukup baik. Nah, murid kita, tepatnya adalah orang yang ditakdirkan. Memohon padamu untuk turun gunung. Selamatkan kakekku. Para guru. Lagi pula kalian setiap hari di gunung. Tidak melakukan apa-apa juga sama saja. Kalian turun gunung untuk membantu saja. Menyelamatkan orang boleh. Tapi, baiklah. Harus kamu yang pergi. Aku tidak akan pergi. Saya sudah menyiapkan semuanya untukmu. Dan juga, sekalian turun gunung untuk ganti baju. Kali ini turun gunung. Kamu tidak hanya harus menyelamatkan nyawa kakek istrimu, dan juga harus membantu kami mencari sebuah harta. Harta, para guru, kalian itu miskin. Sudah bertahun-tahun tidak mengganti celana. Dari mana datangnya harta karun ini? Kamu. Setelah turun gunung, pasti akan tahu. Bukankah kamu ingin tahu apa yang terjadi di keluarga Ye pada tahun-tahun lalu? Turun gunung. Pergi ke pertandingan seni bela diri terbaik di dunia. Di situ ada jawabannya. Saya bisa ikut. Pertandingan seni bela diri terbaik di dunia. Tidak ada masalah sama sekali. Percayalah pada dirimu sendiri. Di dalam tas ini ada segalanya. Masih ada satu kartu bank yang bisa digunakan. Gesek. Bisa gesek sembarangan. HMPH. Dia si pemuda pengendali energi sudah turun gunung. Bukankah itu bisa terjadi dalam sekejap? Bisa saja dibunuh orang. Dia. Apakah ini bisa diandalkan? Pasti bisa diandalkan. Nah, Here. Ada satu butir yang legendaris. Pil kehidupan Ki dan kekuatan alam semesta. Satu butir saja dijamin akan efektif. Melihat seluruh Tiongkok, hanya ada satu butir ini. Apakah ini masih bisa menyelamatkan? Jika tidak berhasil,
Tidak bisa dipaksakan. Hidup dan mati tergantung takdir. Kekayaan dan kemewahan ada di tangan Tuhan. Tidak bisa dipaksakan. Bahkan minyak ajaibku tidak bisa menyelamatkan orang itu. Dia hanya bisa pergi ke alam baka. Tunggu sebentar. Dan saya, kalian ini, dokter bodoh yang tidak mengerti ilmu kedokteran. Dengan penyakit seperti ini, bagi saya, sangat mudah. Lihat saya menyelamatkan nyawamu dengan 3.000. Satu suntikan saja sudah terlihat hasilnya. Apa ini? Dengan cara seperti ini, orangnya tidak mati, tapi bisa mati karena kamu. HMPH. Mari kita panggil Tabib Liu. Segera bantu kami. Asalkan Anda bisa menyelamatkannya. Nyawa kakek Su. Saya, putra mahkota keluarga Ouyang. Maka saya bisa menikahi Su Ling'er. Dan mulai menjalani puncak kehidupan. Saat itu, kedua keluarga kita akan bersatu. Pasti akan memberi imbalan yang besar. Imbalan besar atau tidak, itu tidak penting. Mengobati dan menyelamatkan dunia. Mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Adalah saya, Liu. Hal yang harus dilakukan. Saya merasa, musim semi kedua saya telah tiba. Tidak heran Anda adalah tabib yang hebat. Kakek mungkin dalam kondisi menjelang ajal. Omong kosong. Apakah Anda meragukan kemampuan medis saya? Setiap orang. Kakek sekarang tampak segar. Ini adalah tanda baru sembuh dari sakit parah. Kakek, Tabib Liu, apa yang salah? Saya juga tidak tahu. Sudah saya katakan sebelumnya. Satu suntikan sudah terlihat hasilnya. Kamu tidak. Maka sebaiknya segera. Membuat saya terkejut. Saya pikir saya benar-benar menyelamatkannya. Ternyata anak-anak ini ingin berkolusi untuk membunuh kakek gadis itu. Sehingga bisa mendapatkan asetnya. Kakek. Waktunya sudah hampir tiba. Ayo kuburkan. Pemakaman. Kakek. Kakek Pot. Su Ling'er, jangan terlalu sedih. Bukankah kakekmu sudah meninggal? Bagaimana mungkin kakekku bisa mati? Tabib yang handal. Cepat, tolong selamatkan kakekku. Jangan panik, aku akan mencarinya. Tak kusangka kamu yang jelek ini. Ternyata berani turun gunung. Kakak, kebetulan sekali. Kenapa kamu duduk di kursi roda? Apa tidak sakit belakangmu karena pisau ini? Itu bukan urusanmu. Jika kamu punya keberanian, jangan sembunyi. Aku bilang padamu, anak kecil, hari itu di gunung. Jika tidak ada orang hebat, melindungi kata-katamu, kamu sudah pasti hancur. Kenapa begitu kasar saat bertemu? Bisakah kamu berhenti berbicara omong kosong? Tolong, aku mohon, selamatkan kakekku. Jangan panik, Xiao Yu. Kamu tidak tahu. Sebenarnya anak nakal ini, dia hanyalah seorang petani yang bercocok tanam di gunung. Ajaklah putri keluarga Su untuk berpikir. Jangan biarkan dia tertipu. Ribut sepanjang hari. Ternyata dia orang desa. Apa salahnya petani? Petani juga lebih baik. Kamu yang ginjalnya lemah. Kamu yang sebenarnya lemah ginjal. Seluruh keluargamu juga lemah ginjal. Minum teh goji sebanyak ini. Masih bilang tidak lemah? Sudah ditemukan. Legendaris. Pil keberuntungan Qiankun. Saya berpraktik medis selama puluhan tahun. Obat ini belum pernah terdengar. Karena dia bilang dia bisa menyembuhkan. Biarkan dia mengobati. Baik, jika dia tidak bisa menyembuhkan, itu akan merenggut nyawamu. Kenapa kamu setiap hari ingin merenggut nyawaku? Bisakah kamu tidak begitu kasar? Guru kedua tidak akan menipuku. Lupakan. Mencoba segala cara meskipun kecil kemungkinan berhasil. Tidak peduli lagi. Di mana obatnya? Kosong? Sudah sampai di titik ini. Kamu masih berpura-pura di sana. Saya rasa kamu datang untuk mengacau. Karena dia sudah tidak bisa menyembuhkan. Lebih baik, sekarang pergi mati saja. Berpura-pura misterius. Mati tidak ada artinya. Menurut saya, dia adalah yang paling cocok. Menguburkan bersama Su yang tua. Betul. Bagaimana bisa begini? Apakah benar tidak ada cara? Istriku, jangan khawatir. Pasti ada jalannya. Cara? Tidak ada cara sama sekali. Kamu juga tidak melihat ini situasi apa. Kau penipu jalanan.
Berani menipu sampai sini. Siapa yang bilang aku penipu jalanan? Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Kamu bukan penipu. HMPH. Ini adalah racun paling aneh di dunia. Pil mata melotot. Diperoleh dari 7 jenis ular berbisa. Setelah difermentasi selama 49 hari. Ditambah dengan racun merah kepala bangau. Di dunia hanya ada 2 biji ini. Jika kita meminumnya bersamaan, siapa yang bisa hidup? Siapa yang masih hidup bukan penipu. Bukankah ini permen? Hei, nak, jika kamu bilang ini permen, maka makanlah. Apa kamu pikir aku tidak berani? Kamu yang makanlah. Makan saja. Hahaha, anak ini, biarkan dia makan. Dia benar-benar memakannya. Inilah akibat menjadi penipu. Kakek Su baru sembuh dari sakit parah. Layak, saya tidak merasakan apa-apa. HMPH. Jatuh. Ahahaha, kenapa masih terdiam? Segera kuburkan dia. Sudah dikuburkan. Biarkan aku pergi. Kakek, Fufu, kakek. Kakek. Kakek, kakek. Kuburkan dia. Sulinger, tenang saja, kakekmu tidak ada. Saya akan merawatmu seperti kakek. Merawatmu. Kamu sampah. Pergi dari sini. Ahahaha. Pemakaman ini diselenggarakan dengan sangat sempurna. Ahahaha. Ahahaha. Musim semi ketigaku. Datanglah. Apa ini? Kakek. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Sulinger. Hanya ada satu kebenaran. Ini, kakek Su baru sembuh dari sakit parah. Setidaknya hidup selama 30 tahun. Ahahaha, benarkah? Kapak kakek, bagaimana perasaanmu sekarang? Saya sekarang merasa segar dan bersemangat. Siapa yang menyelamatkanku? Saya yang membawa tabib Liu untuk menyelamatkan. Meskipun saya tidak ingin mengakui, tapi saya harus mengakui. Itu saya, menyelamatkanmu. Tabib Liu, memang pantas disebut terkenal. Tabib terhebat, benar-benar tidak salah sebut. Kentut, kamu hanya seorang penjual obat palsu. Ini adalah pil yang membuatmu terkejut. Adalah racun terkuat di dunia. Kue kari saya, selain racunnya yang sangat kuat, dan juga sangat lezat. Baru bisa disebut racun terkuat di dunia. Apakah kamu berani memakannya? Jika berani, silakan makan. Tunggu, aku pikir kalian berdua harus bertanding. Ehem. Ini di mana? Saya bukan penipu. Murid tabib handal itu. Kamu masih hidup. Apa? Ini tidak mungkin. Pemuda, kamu yang menyelamatkanku. Saya tidak melakukan apa-apa. Pemuda, tidak perlu merendah. Sejak kamu dan aku berada di kubur yang sama, yang keluar bersama, maka saya lihat, kamu yang menyelamatkanku. Bolehkah kamu memberitahuku? Siapa namamu? Nama saya Ye Lingfeng. Baik, angin apa dari satu daun? Saya nyatakan, menikahkan cucu perempuan saya, Linger, denganmu. Tidak bisa. Pertama, biarkan saya menyelamatkanmu. Menantu perempuan, kenapa kamu menolak? Tidak ada seorang pun di sini mengumumkan pernikahan. Lihat aku tua dan bingung. Sudah lama berada di sini. Otak saya tidak berfungsi dengan baik. Angin apa yang membawa Ye? Berikan syaratmu. Sebelum turun gunung, tuanku memberitahuku. Pertama, biarkan saya menyelamatkanmu. Kedua, ketiga, mengungkap misteri asal-usul saya. Ketiga, agar saya menemukan harta karun. Ini mudah. Besok, saya akan mengadakan pertemuan keluarga Su di kebun istana. Pertemuan negosiasi dengan grup Black Gold. Pada saat itu, aku akan memberimu harta yang kamu inginkan. Benarkah? Terima kasih ya. Hari sudah larut. Malam ini kamu tinggal di sini. Di rumah keluarga Su, ya. Sekalian dengan cucu perempuan saya. Kakek, baik. Urusan kalian yang masih muda. Saya tidak akan campur tangan. Saya ingin menikmati. Ini adalah musim semi keempat saya. Hahaha. Tunggu saya sebentar di sini. Saya harus melapor kepada kakek saya, kan? Oh.
Kamu siapa? Berani masuk pintu rumah Su? Kamu ini orang desa yang jelek dan miskin. Cepat pergi. Dia adalah penyelamatmu. Penyelamatmu. Kamu ini apa? Pemuda, beritahu mereka. Namaku, jarum suntik sebesar ini. Apa kamu belum menyadarinya, dokter? Ternyata kamu adalah orang yang itu, yang ingin datang ke rumah Su, yang numpang hidup. Masih muda, tidak mau berusaha sendiri, hanya memikirkan untuk numpang hidup. Benar, sungguh menjengkelkan. Bolehkah saya bertanya kepada kalian berdua, siapa kamu? Saya, Paman Sulinger. Saya, Bibi Sulinger. Oh, jadi begitu, kamu, bukan ayah Sulinger. Kamu, bukan ibu Sulinger. Kalian berdua, di pemakaman kakek Su, tidak datang ke pemakaman. Sekarang berkeliling di sini. Kenapa menunjuk-nunjuk, numpang hidup di rumah Su, dan masih menghina orang-orang Su. Sekarang juga, pergi dari sini. Aku membawanya, dan dia juga menyelamatkan kakek. Aku di sini. Saya ingin tahu siapa yang berani mengusirnya. Dia mungkin juga. Secara kebetulan, Linger, kita berdua bernama Su. Kita adalah satu keluarga. Ketika saya mati, saya tidak melihat kamu bernama Su. Sekarang saya hidup. Sekarang kamu ingat bahwa kamu bernama Su. Ayah, saya dengar Anda sudah sembuh. Saya sengaja membawakan ini untuk Anda. Giok yang telah saya simpan selama bertahun-tahun. Batu giok kerajaan. Ayah dan aku. Saya telah menyiapkan dengan baik untuk Anda. Menyiapkan 10.000 tael. Teh Dahong Pao yang sangat berkualitas. HMPH. Kalian sekarang memikirkan. Memberikan ini dan itu. Saat pemakaman saya. Kenapa kalian tidak ingat? Mengirimkan sesuatu untuk saya. Bukankah itu ada urusan keluarga? Ada urusan keluarga. Sekarang kamu kembali. Lanjutkan urusanmu. Saya nyatakan. Semua harta keluarga Su saya. Akan sepenuhnya diserahkan. Kepada menantu laki-laki saya di masa depan. Apa itu? Angin. Itu tidak bisa. Ayah, saat itu saya tidak datang. Itu karena saya sakit. Kenapa kamu selalu bingung? Akan mengambil nyawamu. Satu suntikan langsung efektif. Kamu, pemuda, saya akan menyuntikkan dia untukmu. Kalian masih terdiam di sini untuk apa? Belum cepat-cepat pergi. Keluar. Halo. Linger, kamu berikan kepada Ye itu. Apa itu angin? Siapkan sebuah kamar. Dia tidak akan pergi hari ini. Ayo pergi, pulang. Pemuda ini sangat mengecewakan. Kakek baik hati mengizinkan menginap. Dia malah berbaring di sofa semalaman. Tidak melakukan apa-apa. Keesokan harinya datang lebih awal ke tempat acara. Keluarkan barang-barang logam untuk pemeriksaan. Oh. Apakah kamu maksud ini? Ini dihitung. Silakan masuk. Apa isi tasnya? Di dalam tas. Letakkan perlahan. Cangkul. Sebagai seorang petani, menanam tanah, memiliki cangkul itu sangat normal. Bosan, menonton televisi. Itu juga normal. Masih ada ini. Tidak usah. Saya yakin. Wariskan ini. Kak, ini milikmu. Aku tidak menginginkannya lagi. Tidak usah. Halo. Kamu, bagaimana situasi Anda? Istri, tadi ada seorang kakak yang bilang, untuk memberikan barang ini, wariskan kepada saya, agar saya bisa jadi satpam. Kamu lihat. Ini. Kamu bisa masuk. Apa ini semua? Ayo cepat pergi. Oh, ayo pergi. Pergilah. Ini. Siapa bodoh ini? Menaruh begitu banyak barang di depan. Tidak usah dipedulikan.
Istri, di sini. Ini terlalu mewah, kan? Kamu lihat. Siapa yang mengizinkan kamu muncul di sini? Cepat keluar dari sini. Kamu suruh siapa keluar? Linger, anak ini adalah penipu. Dia mengincar harta keluarga Su. Itu juga tidak ada hubungannya dengan kamu yang. Tidak ada hubungannya, kan? Saya tidak mengalami masalah ginjal. Saya bilang padamu. Sekarang, tidak perlu bicara tentang usia. Bahkan jika itu orang muda, masalah ginjal juga sangat normal. Aku di sini. Ada ramuan khusus. Saya jual dengan harga teman. Pergi sana. Apa barang jelek ini? Barang yang berani sekali, membuang kita, Raja Ginseng 1000 tahun dari keluarga Ouyang. Itu kamu, kali ini duduk di kursi roda, kali ini langsung jadi mumi. Ini termasuk evolusi. Anak nakal, tutup mulutmu. Jangan bicara sinis di sini. Saya beritahu kamu, meskipun saya seperti ini, percaya atau tidak, saya juga bisa membunuhmu kapan saja. Itu tergantung. Apakah keluarga Su setuju atau tidak? Su Linger, kamu bilang begitu. Apa artinya? Apakah kamu benar-benar ingin demi orang ini melawan keluarga Ouyang saya? Su Linger, Ginseng 1000 tahun ini bisa memperpanjang hidup 20 tahun. Asalkan kamu menikah dengan Ouyang Yu kami, keluarga Ouyang kami, bersedia memberikan ginseng ini kepadamu. Betul. Apakah kamu ingin anak ini? Atau ingin nyawa kakekmu? Pilihlah. Linger, tidak perlu khawatir tentang saya. Kakekmu sudah tua, sudah hidup cukup lama. Kejar kebahagiaanmu sendiri. Tidak bisa begitu bicara. Jika bisa menikah dengan keluarga Ouyang, maka kita benar-benar bergabung dengan kekuatan. Betul. Linger, kamu tidak bisa hanya untuk seorang pengecut seperti ini mengabaikan nyawa kakek, kan? Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu ingin merampas? Tidak ada. Jangan salah paham. Apa yang sedang Anda bicarakan adalah Raja Ginseng. Sepertinya belum ada yang ditanam di rumahku. Lobak yang baik. Jangan-jangan kamu ditipu. Menipu apa? Pandangan yang sempit. Berani sekali membandingkan milik keluarga Ouyang, Raja Ginseng Millennium, dibandingkan dengan Lobak, yaitu, kamu pergi mencarinya kemana? Lobak yang begitu hebat. Apa kamu gila? Kalian tidak percaya, kan? Baik, aku menelepon sekarang. Minta seseorang untuk mengantarkannya. Pinjamkan saya telepon. Aku akan meminjam sesuatu dari tuanku. Halo, Guru. Saya Ye Lingfeng. Bisakah kamu segera mengirimkan? Saya menanam lobak di ladang saya. Benar. Saya akan memberikan alamat saya kepada Linger. Lakukan yang baik, muridku. Tenang saja. Saya pasti akan diajak olehnya. Mengirim seseorang untuk mengantarkan kepada Anda. Kamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya memiliki kartu yang saya ambil sendiri. Permainan kartu ditunda. Kita adalah murid yang baik. Mari kita kirim lobak yang ditanam di ladang. Untuk dikirim. Siapa di antara kalian yang akan pergi? Aku tidak akan pergi. Saya memiliki bau ini. Jika saya pergi, saya pasti akan ditangkap olehnya. Mengomel sampai mati. Saya ini mengambil sendiri. Kartu yang sangat bagus. Ini. Saya pergi. Si rubah kecil cukup sadar. Cepat pergi. Cepat kembali. Ingatlah. Jangan sampai membuat masalah di jalan. Aku akan baik-baik saja. Menjamin menyelesaikan tugas. Datanglah. Dia benar-benar berpura-pura. Menelepon. Minta seseorang untuk mengantarkan barang. Benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan anak ini. Bagaimana menurutmu? Ternyata, mengambil lobak dan membawa ke rumah kita. Orang-orang pekerja saling. Jangan berbuat sembarangan. Lobak yang kamu tanam, bagaimana bisa dibandingkan dengan Raja Ginseng 1000 tahun? Tidak apa-apa. Ini saja belum masalah. Sungguh ribut sekali. Linger, lihatlah orang yang kamu cari. Seseorang yang begitu jelek, sama sekali tidak dapat diandalkan. Penuh dengan kebohongan.